Selamat pagi, siang, atau malam, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Suryani Mulyautami dengan NIM 135240442, yang pada video ini akan menjelaskan makalah yang saya buat berjudul Aplikasi Konsep Pohon K-Dimensi dalam Pengolahan Citra Digital Color Quantization. Pertama-tama, sebelum masuk kepada pembahasan dan analisis, akan dijelaskan terlebih dahulu beberapa istilah yang akan dibahas pada makalah ini. Pengolahan citra. Nah, pengolahan citra itu adalah suatu proses yang berkaitan dengan analisis dan manipulasi gambar, di mana input dan output itu sama-sama berbentuk citra. Sedangkan citra sendiri itu merupakan representasi visual atau tiruan dari suatu objek tertentu yang dapat diperoleh dari berbagai sistem perekaman seperti foto yang bersifat optik, sinyal video yang bersifat analog maupun dalam bentuk digital yang dapat disimpan langsung pada penyimpanan elektronik. Nah, citra digital yang akan dibahas pada makalah ini itu merupakan representasi visual yang bersifat diskrit dan dapat diolah oleh komputer. Nah, citra ini disusun sebagai array bilangan yang merepresentasikan intensitas terang pada titik-titik tertentu. Di mana pada citra berwarna, setiap piksel akan menampilkan warna dengan mengatur intensitas dari 3 komponen warna primer, yaitu merah atau red, hijau atau green, dan juga biru atau blue. Nah, dalam beberapa sistem digital, tiap-tiap warna primer dikuantisasi dengan resolusi 8 bit, sehingga menggunakan 24 bit total per pixel untuk menghasilkan warna yang mulus dan realistis. Gambar seperti ini disebut gambar true color. Di mana total warna yang dapat direpresentasikan itu adalah 2⁻24 atau sekitar 16 juta lebih warna. Namun, karena kebutuhan memori yang besar dan dianggap tidak efisien untuk beberapa aplikasi, terdapat sistem yang kemudian hanya menggunakan 8 bit per pixel, yang kemudian dipakai sebagai indeks ke tabel warna yang berisi hingga 2⁻8 atau 256 nilai warna. Nah, artinya pada sistem citra 8 bit, gambar hanya dapat menggunakan warna di antara 256 warna dari total 16 juta warna lebih yang mungkin. Nah, gambar digital true color umumnya mengandung puluhan ribu hingga ratusan ribu warna unik. Namun karena kebutuhan efisiensi tadi, seringkali diperlukan representasi yang lebih sederhana menggunakan 8 bit. Pemilihan warna pengganti yang tidak tepat kemudian dapat menurunkan kualitas gambar. Nah, salah satu teknik yang umum digunakan untuk menangani masalah ini adalah teknik color quantization, yaitu teknik yang memungkinkan gambar direkonstruksi menggunakan jumlah warna yang lebih sedikit dari gambar aslinya, namun tidak mengurangi kualitas visual dan juga tidak mengubah struktur gambar. Pada makalah ini akan diimplementasikan struktur pohon K-dimensi dan algoritma K-means untuk membuat program color quantization untuk gambar digital menggunakan bahasa Python. Selanjutnya akan dilakukan analisis untuk melihat sejauh mana pengurangan warna mempengaruhi kualitas visual gambar dan juga melihat efektivitas dari teknik color quantization dalam mempertahankan kualitas visual gambar, meskipun jumlah warnanya dikurangi secara drastis. Nah, sebelum masuk kepada pembahasan dan analisis, terdapat beberapa teori dasar yang penting untuk diketahui mengenai konsep dasar graf dan pohon. Nah, graf itu sendiri merupakan struktur yang terdiri dari titik-titik yang dihubungkan oleh garis. Nah, titik-titik ini disebut sebagai simpul dan garis yang menghubungkan antar simpul disebut sebagai sisi. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda, graf dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu graf sederhana dan graf tidak sederhana. Sedangkan berdasarkan orientasi arah pada sisi, graf dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu graf tidak berarah dan graf berarah. Juga terdapat beberapa terminologi di dalam graf sebagai berikut. Dan yang kedua adalah mengenai pohon. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai graf, nah pohon ini merupakan graf yang memenuhi ketiga syarat berikut. Pertama, merupakan graf tidak berarah. Kedua, merupakan graf terhubung. Dan yang ketiga adalah tidak mengandung sirkuit atau siklus. Salah satu jenis pohon yang perlu untuk diketahui karena akan digunakan pada makalah ini adalah jenis pohon berakar. Nah, pohon berakar ini adalah pohon yang satu buah simpulnya diperlakukan sebagai akar paling atas ini, dan juga sisi-sisinya diberi arah
Namun tanda panah ini diperbolehkan untuk tidak digambar. Jadi seperti ini. Nah, terdapat beberapa terminologi di dalam pohon berakar sebagai berikut. Nah, dan berikut adalah jenis dari pohon berakar yang perlu untuk diketahui karena yang akan digunakan pada makalah ini. Pertama adalah pohon terurut. Nah, pohon terurut adalah pohon di mana urutan anak-anak dari setiap simpul dianggap penting. Kedua adalah pohon enari, di mana pohon enari adalah pohon yang memiliki simpul paling banyak n anak. Kemudian yang ketiga adalah pohon biner. Nah, pohon biner ini adalah pohon khusus dari enari tree, yaitu dengan nilai n sama dengan 2, sehingga jumlah maksimal memiliki 2 anak per simpul. Dan pohon biner ini merupakan pohon terurut. Berikut adalah contoh dari gambar pohon biner. Yang ketiga adalah pohon K-dimensi atau pohon K-dimensional trees. Nah, ini pohon K-dimensi ini merupakan pohon biner yang setiap simpulnya menyimpan sebuah titik. Bedanya adalah informasi yang disimpan di titik ini berbentuk tupel, di mana huruf K menunjukkan jumlah dimensi dari titik tersebut. Setiap simpul non-daun kemudian akan membagi ruang menjadi 2 bagian berdasarkan salah satu dimensi suku secara bergantian di tiap level pohon. Di sini ada contoh pohon 2 dimensi. Jadi di sini pertama-tama titik yang ini akan membagi sumbu X menjadi kiri dan kanan. Kemudian titik yang ini membagi sumbu Y menjadi atas dan bawah, dan begitu seterusnya. Nilai-nilai yang nilainya lebih kecil akan dimasukkan ke subpohon kiri, sedangkan yang lebih besar ke subpohon kanan, seperti pada pohon pada biasanya. Nah, ini ada contoh gambar ilustrasi partisi ruang pada data 2 dimensi dan juga pada data 3 dimensi. Tentunya data yang 3 dimensi ini sangat kompleks untuk pembagiannya, karena memang akan membagi ruang menjadi tiga bagian, atas, bawah, depan, belakang, dan juga kiri kanan. Nah, selanjutnya adalah mengenai pencarian tetangga terdekat yang menggunakan struktur data pohon K-dimensi tadi. Nah, untuk menggunakan K-dimensi dalam pencarian nearest neighbor ini, prosesnya seperti pohon biasa sama, akan dimulai dari simpul akar. Bedanya dia akan menelusuri pohon menuju simpul daun dengan mengikuti jalur yang paling mungkin mengandung titik terdekat, atau disebut sebagai good site, di mana good site adalah daerah yang dekat dengan titik target sampai mencapai simpul daun, di mana pada setiap pencariannya akan dihitung jaraknya, lalu diupdate variabel jarak terdekat atau base distance, ya, biasanya. Kemudian perhitungan jaraknya dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, tadi setelah mencapai simpul daun, algoritma nearest neighbor ini tidak selalu melakukan backtracking. Tapi backtracking hanya dilakukan jika kondisi ini, jika saat pembagian ruang oleh aksis menyebabkan titik terdekat justru berada di sisi yang tidak dikunjungi terlebih dahulu. Dia tidak berada di bagian good site, seperti itu. Nah, hal itu dapat diperiksa dengan cara menghitung jarak antara titik target dengan komponen koordinat pada aksis pembagi di simpul saat ini. Contohnya di sini titik target Q dihitung jarak ke aksis pembagi saat ini. Apabila lebih dekat, maka akan dilakukan backtracking. Nah, teknik algoritma yang seperti ini akan memungkinkan pencarian yang efisien tanpa harus memeriksa semua titik dalam data. Selanjutnya adalah mengenai cluster K-means, di mana cluster K-means ini adalah salah satu algoritma clustering yang sangat umum digunakan untuk pengelompokan data berdasarkan kesamaan fitur. Algoritma ini akan bekerja secara iteratif mempartisi kumpulan data menjadi sejumlah cluster, di mana setiap cluster akan memiliki centroid atau pusat cluster yang merupakan rata-rata atau median dari semua titik di dalam cluster, tergantung pada karakteristik data. Selanjutnya masuk ke bagian analisis. Pertama-tama akan dijelaskan metode eksperimen yang merupakan struktur proses color quantization terhadap gambar digital. Secara umum dapat dibagi menjadi 3 tahapan sebagai berikut. Tahapan pertama adalah pengambilan data warna dari gambar, yakni gambar yang menjadi input akan diformat setiap pixelnya ke dalam bentuk RGB. Kemudian tahap keduanya adalah perancangan palet warna,
di mana akan memilih sejumlah warna RGB yang representatif untuk mewakili keseluruhan warna dalam gambar. Jumlahnya ini bisa 16, bisa 8, 32, dan berapapun itu. Nah, kemudian tahapan ketiga adalah pemetaan pixel, yaitu memetakan setiap pixel pada gambar untuk pada gambar dengan warna yang sesuai atau yang terdekat dari palet untuk menghasilkan gambar hasil kuantisasi yang menggunakan jumlah warna yang lebih sedikit dari aslinya. Nah, bagian yang kedua adalah implementasi program yang akan menampilkan implementasi kode menggunakan bahasa Python untuk setiap tahapan dalam proses color quantization. Pertama adalah tahapan pengambilan data warna dari gambar. Yang akan dilakukan di sini adalah menginisiasi gambar dan juga memformatnya menjadi RGB, menjadi array berisi nilai warna RGB dari masing-masing pixel. Nah, inisiasinya itu adalah memuat gambar dan mengubah ukurannya menjadi 256 x 256 pixel. Alasannya adalah supaya ukuran pixelnya ini tidak begitu besar, sehingga tidak merumitkan proses komputasi nantinya, namun juga tidak begitu kecil, supaya hasil proses kuantisasinya itu dapat akurat, pixelnya kecil-kecil seperti itu, tidak begitu besar juga, lebar pixelnya maksudnya. Nah, selanjutnya adalah, ini contoh dari output fungsi load and resize image ini. Dia jadi array yang terdapat 256 ya, kemudian tiap array terdapat array lagi dengan yang menyimpan data 3 buah, yaitu nilai R, nilai G, dan nilai B dari tiap-tiap pixel. Nah, struktur data ini yang akan digunakan sebagai input untuk proses komputasi warna selanjutnya. Kita masuk ke tahapan perancangan palet warna. Pada tahapan ini akan dipilih warna-warna representatif dari gambar menggunakan algoritma K-means. Nah, di bawah ini adalah algoritmanya yang menerima masukan pixels yang merupakan output dari fungsi ini tadi, dan jumlah warna palet yang bisa diatur sesuai keinginan. Hasilnya, bila masukannya di sini adalah 16, hasilnya adalah seperti ini. Contoh paletnya, jadi dalam struktur data yang sama persis dengan pixel tadi yang di atas, ini adalah warna-warna representatif dari gambar yang akan dipakai sebagai palet untuk pemetaan. Nah, tahapan yang ketiga adalah pemetaan pixel. Seperti namanya, proses yang dilakukan adalah akan memetakan setiap pixel pada gambar ke salah satu warna dalam palet. Misalkan himpunan warna dalam palet dinotiskan dengan Y sama dengan YV, di mana V sama dengan 1, 2, sampai K, maka setiap warna pixel XY akan disubstitusi atau digantikan dengan warna YV yang paling mendekatinya. Nah, misalkan target adalah nilai RGB dari suatu pixel di sini yang akan dipetakan. Kemana dipetakannya? Nah, kita harus mencari jarak terdekatnya kemana untuk setiap titik di palet. Untuk kemudian si target ini disubstitusi dengan salah satu dari warna pada palet. Nah, untuk menentukannya itu, kita tarik garis lurus, kemudian hitung jarak kan. Nah, namun secara manual, hal ini akan sangat sulit mengingat kita bekerja dalam ruang 3 dimensi dan juga harus memetakan 256 x 256 pixel. Itu pun tadi baru palet yang berisi 16 warna. Penggunaan palet yang lebih besar kemudian akan menyebabkan proses ini ya udah nyaris mustahil dilakukan tanpa bantuan komputer. Oleh karena itu diperlukan algoritma untuk menyederhanakan proses pencarian ini, di mana pada makalah ini akan digunakan algoritma nearest neighbor berbasis pohon pencarian K dimensi dengan nilai K sama dengan 3. Struktur data ini akan menyimpan koordinat, struktur data dari K dimensi ini akan menyimpan koordinat dalam bentuk tuple yang terdiri dari 3 elemen, yaitu nilai R yang merupakan intensitas warna merah, kemudian nilai G hijau, dan juga nilai B yang merupakan biru gitu, dalam setiap titik warna dalam palet. Nah, di bawah ini adalah algoritma untuk membangun pohon K dimensi dari points, yang nantinya points ini adalah titik-titik warna palet.
Nah, pada setiap langkah rekursif, algoritma akan mengurutkan poin berdasarkan nilai koordinat. Di sini sorting berdasarkan nilai koordinat pada aksis saat ini. Kemudian akan dicari nilai mediannya untuk menjadi node utama, kemudian aksis akan diperbarui secara siklik juga, dan akan dibangun subpohon kiri dan subpohon kanan secara rekursif. Nah, di bawah ini juga terdapat algoritma untuk melakukan pencarian titik terdekat ke targetnya. Penelusurannya akan dimulai dari akar pohon, kemudian dilanjutkan ke cabang yang paling berpotensi mengandung titik terdekat terhadap target atau disebut good site. Dan setelah menelusuri seluruh good site, sudah sampai kepada simpul daun, algoritma kemudian akan melakukan pemeriksaan apakah bad site juga perlu untuk ditelusuri. Dalam setiap langkah, program juga akan menghitung jarak dari titik yang sedang diperiksa ke titik target, sehingga pada akhir akan dihasilkan jarak dan titik terdekat ke target yang disimpan pada variabel base. Nah, ini terdapat fungsi untuk perhitungan jaraknya. Titiknya misalkan titik 1 adalah R1, G1, B1, dan titik yang kedua adalah R2, G2, B2, maka untuk perhitungan jaraknya dilakukan akar R1 min R2 kuadrat ditambah G1 min G2 kuadrat tambah B1 min B2 kuadrat. Dan berikut adalah algoritma untuk pencarian titik terdekatnya menggunakan algoritma nearest neighbor tadi, di mana terdapat inisiasi di sini base-nya itu sebagai non dulu, kemudian axis-nya juga depth yang diset ke 0 dimodulus dengan 3 supaya siklik. Kemudian di sini current RGB adalah node saat ini, kemudian current distance adalah hasil perhitungan fungsi distance yang ini. Lalu dilakukan update variable base pada setiap langkah pencariannya. Lalu di sini penentuan bagian good site atau bad site-nya. Dan di sini dilakukan pengecekan apakah perlu untuk menelusuri bad site juga. Apabila perlu, maka secara rekursif ya dia akan memanggil fungsi nearest kembali dengan node bad di sini. Ya. Kemudian fungsi ini akan nge-return best. Nah, fungsi nearest ini baru melakukan pemetaan untuk satu buah pixel pada gambar asli ke warna terdekat pada palet. Nah, untuk memetakan seluruh pixel pada gambar, berikut adalah fungsinya yang secara iteratif akan memanggil fungsi nearest untuk semua pixel pada gambar. Nah, hasil dari proses ini adalah array yang sudah berisi informasi dari tiap pixel pada gambar. Menyimpan informasi RGB seperti ini. Nah, ini bentuknya sama persis dengan pixel yang awal, tapi dapat dilihat di sini kalau di sini awalnya sangat beragam angkanya. Sedangkan setelah hasil pemetaan, di sini angkanya adalah nilai-nilai RGB yang memang ada pada palet. Selanjutnya adalah bagian hasil program. Nah, berikut ditampilkan kode dari program utama color quantization yang diimplementasikan menggunakan bahasa Python. Pertama-tama akan dilakukan pertama-tama akan dilakukan import dulu. Kemudian ini adalah programnya. Setelah pertama-tama perlu atur path dari gambar yang akan diinputkan. Kemudian program akan meminta masukkan jumlah warna palet sesuai keinginan pengguna. Nah, ini adalah input program untuk percobaan di makalah ini. Kemudian program akan meminta user memasukkan jumlah warna palet yang diinginkan. Setelah itu, program akan menampilkan jumlah warna unik pada gambar asli. Di sini dia menyebutkan bahwa gambar aslinya terdiri dari 54.083 warna. Kemudian dia akan menampilkan gambar palet dalam bentuk bar, menampilkan gambar palet di ruang RGB, menampilkan jumlah warna unik setelah kuantitasi. Ini untuk proses validasi aja, apakah benar jumlah warna unik pada pixel setelah seluruh pixel kuantisasi itu sesuai dengan jumlah warna palet. Dan kemudian menampilkan perbandingan gambar hasil kuantisasi. Nah, program ini telah diuji dengan berbagai jumlah warna selain 16, yaitu ada 8, 32, 64.
dan 256, di mana dari percobaan tersebut diperoleh hasil bahwa program dapat berjalan dengan baik untuk seluruh variasi input tersebut, maupun kemungkinan input lainnya, selama jumlah warna yang dimasukkan ini tidak melebihi jumlah warna pada gambar asli ya. Nah, sebagai contoh, di sini diujikan gambar menggunakan yang 16 warna, 64 warna, dan 256 warna. Di mana hasilnya diperoleh bahwa untuk yang 16 warna dan 64 warna masih terlihat agak kasar, namun tentunya hasil ini dapat berubah tergantung pada gambar yang diinputkan. Sedangkan pada gambar kuantisasi menggunakan jumlah palet 256 warna, gambarnya hampir sulit dibedakan dengan gambar asli yang menggunakan 54.083 warna. Hal ini menunjukkan bahwa teknik color quantization terbukti efektif untuk mengurangi jumlah warna tanpa mengurangi kualitas dari visual gambar. Ini menunjukkan bahwa teknik color quantization berbasis pohon K-dimensi dan K-means terbukti efektif dalam mempertahankan kualitas visual gambar pada proses konversi gambar digital ke dalam format 8 bit yang hanya mendukung 256 warna. Baik, jadi kesimpulannya, penggunaan pohon K-dimensi ini yang merupakan struktur data pohon biner tepat dan cocok untuk digunakan untuk membagi ruang berdimensi banyak seperti ruang warna RGB. Nah, dalam konteks color quantization, pohon ini juga memungkinkan proses pencarian warna terdekat dalam palet dilakukan jauh lebih efisien dibanding pencarian linear, karena dia dalam beberapa kasus kemungkinan besar tidak perlu untuk mengecek seluruh node. Nah, sementara itu, K-means yang merupakan algoritma clustering digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kesamaan fitur, dapat digunakan untuk mengelompokkan warna untuk menghasilkan palet dari centroidnya tadi. Nah, kekurangan dari metode yang dilakukan ini adalah pada bagian efisiensi, di mana kompleksitasnya ini tergolong memang cukup tinggi untuk jumlah pixel yang mungkin lebih besar atau jumlah palet yang lebih besar juga, karena harus membandingkan seluruh pixel pada gambar. Nah, dalam praktik industri, seringkali digunakan pendekatan yang lebih efisien seperti octree-based clustering dengan histogram warna. Nah, pendekatan ini mampu mengurangi beban komputasi karena hanya mempertimbangkan frekuensi warna unik, bukan seluruh pixel. Meskipun bukan pendekatan paling efisien, implementasi K-means dan pohon K-dimensi dalam makalah ini tetap merepresentasikan prinsip dasar color quantization pada gambar digital secara baik. Nah, akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.